Halo Sobat Fisika, kembali bersama dengan saya Heski dalam mata pelajaran Fisika Zat Padat. Dan ini adalah termasuk inti dari pembahasan kita di bab 2 ya. Ketika kita punya sinar X gitu ya, kemudian kita hamburkan ke dalam suatu zat padat, misalkan ya, ini zat padat dengan arah sudutnya tertentu, tadi kita pakai sudut alfa ini ya. Kemudian dia terhambur dengan sudut alfa seperti ini. Dan biasanya di eksperimen itu akan muncul ya, ini sudut alfanya atau theta, terserah memberi namanya gitu ya, intensitas, dan ada peak-peak gitu ya, mungkin seperti ini ya. Nah, biasanya eksperimen bisa mengassign gitu ya, peak-peak ini terkait dengan indeks Miller berapa ya. Kalau lupa indeks Miller apa, bisa cek di YouTube sebelumnya gitu ya. Biasanya indeks Miller itu didefinisikan dalam 3 dimensi kubus gitu ya. Jadi contoh aja, kalau kita mendapatkan material yang seperti ini, nah misalkan ini adalah arah X ke sana gitu ya, kemudian Y itu ke sana, dan arah Z ke sana gitu ya. Nah, kita mendefinisikan space yang ini gitu ya, plane yang ini itu karena dia nabrak X, maka kita menamakan dia menjadi 100 gitu ya. Kemudian kita bisa juga mendefinisikan ke arah yang sini gitu ya. Nah, karena dia menabrak ke arah X, Y, Z, maka ini adalah plane 111 gitu ya. 111. Nah, ini bisa dicek lagi di indeks Miller. Nah, biasanya kita assign ini ya. Assign di sini misalkan ini 100, 200 dan seterusnya gitu ya. Nah, untuk mengetahui peak mana yang berkaitan dengan indeks Miller berapa gitu ya, kita bisa menganalisisnya juga secara teori gitu ya. Nah, pertama gitu ya, di dalam eksperimen gitu ya. Di eksperimen kan kita tidak tahu ya, awalnya bentuk kristalnya seperti apa gitu ya. Kita tidak tahu bentuk kristalnya. Maka kita harus asumsikan semua bisa dijelaskan dengan plane kubik ini ya dari Miller gitu. Kalau kita di pertemuan sebelumnya, misalkan kita menjelaskan tentang BCC gitu ya, BCC lattice, body center kubik gitu ya, dengan atom-atom ini, kemudian ada atom di tengah-tengah dari kubus ini gitu ya, misalkan di sini ya, misalkan di tengah-tengah sini gitu ya. Nah, kita dulu bilang bahwa bentuk BCC ini bukanlah unit cell primitif ya, tetapi yang primitif adalah kita harus membuat vektor A1 yang menghubungkan dua titik ini gitu ya. Tapi sekarang karena di eksperimen itu tidak tahu bentuk kristalnya, maka kita asumsikan unit cellnya di awal adalah kubus dulu gitu. Unit cellnya di awal adalah kubus, dengan ini adalah A1, A2, A3 nya. Maka kalau dulu ya kita melihat dengan BCC ini, berarti kita punya dua atom dalam satu unit cell ya, dua atom dalam satu kubus ya, unit cell kubus ini, bukan primitif ya. Kenapa dua atom? Karena setiap titik sudutnya itu melingkupi 1/8 ya. Dengan ada 8 titik sudut, maka di bagian titik sudut ini yang ujung-ujungnya satu atom kalau di total gitu ya, sama seperti simpel kubik. Tapi jika ketambahan yang di tengahnya ya, maka dia dua atom atau dua titik gizi dalam satu unit sel. Oke. Nah, sekarang karena sekarang ada tambahan ya, jadi atom pertama kita anggap aja di sini posisinya gitu ya. Jadi
misalkan R ya, R1 itu adalah di 000 itu ya, kalikan A. Kemudian di R2 itu kita punya setengah gitu ya, kali A. Artinya kita harus berjalan ke X setengah dari A, kemudian berjalan ke Y setengah dari A, dan akhirnya ke Z ya, setengah dari A untuk ketemu titik tengahnya ini. Gitu. Oke, kita kembali lagi ke persamaan amplitudo tadi sebelumnya ya. Amplitudo itu ditentukan oleh integral, ya ini amplitudo gamburan X-ray ya, D pangkat 3R E pangkat minus I K prime dot R, ini untuk gelombang yang pulang, dikalikan dengan NR, anggap interaksi yang menghamburkan itu berbanding lurus dengan densitas gitu ya, dan kemudian E pangkat I K dot R ya. Dan kita anggap bahwa delta K itu sekarang sudah sama dengan G gitu ya, maka kita bisa tuliskan integral D pangkat 3R NR kali E pangkat I G dot R ya. Mungkin ada tanda minus ya, ada minusnya gitu ya. It's okay. Nah sekarang karena di dalam satu atom itu tidak hanya ada satu gitu ya, tapi ada banyak atom gitu ya, beberapa atom dalam satu unit sel, maka kita mendefinisikan efek dari basis ya. Terhadap amplitudo F ya. Nah, kita menuliskannya jika ada lebih ada satu atom gitu ya, maka kita mendefinisikan NJ gitu ya, dan NJ itu diberikan argumen R dikurangi RJ gitu. Jadi misalkan tadi di BCC ada dua atom dalam satu unit sel, maka kita menuliskan bahwa densitas ya dari menemukan elektron di titik R itu adalah superposisi dari atom pertama dan atom kedua gitu ya, dengan jarak diukur dari atom-atom yang dianggap gitu ya, RJ itu gitu. Oke, harapannya ini cukup simple. Nah, kita bisa masukkan ke persamaan ini ke atasnya, kemudian kita lakukan Fourier transform ya. Jadi F itu adalah integral dari D pangkat 3R, kemudian jumlahan ya, saya tulis jumlahnya di luar, yang gambarnya jumlahnya J gitu ya, ini N, NJ, R dikurangi RJ gitu, E pangkat minus I G dot R gitu ya. Nah sekarang karena kita punya RJ di sini, kita bisa mendefinisikan variabel baru yang namanya rho, gitu. Rho vektor gitu ya. Dengan rho adalah R dikurangi RJ. Maka F itu menjadi summation J D pangkat 3R. Nah di sini ini definisi aja ya. Nah di sini saya mau membuat redundan gitu ya, saya kalikan ya, E pangkat I G dot rho ya, dan saya kalikan lagi E pangkat minus I G dot rho ya. Nah ini kalau dikalikan dua-dua ini akan menjadi satu nilainya gitu kan.
Nah, tapi ketika saya gabung gitu ya, ini dengan ini, kita akan mendapatkan faktor. Jadi ini NJ dari row, kemudian ada E pangkat minus IG dot row ya, dikalikan E pangkat minus IG dot R dikurangi row. Jadi R dikurangi row itu tidak lain adalah RJ gitu ya. Maka ini adalah RJ. Oke, sekarang ini tidak lagi fungsi R. Maka bisa kita keluarkan. Jadi F itu sama dengan jumlahan J E pangkat minus I G vektor dot RJ ya, integral dari D pangkat 3R atau D pangkat 3 row, sorry, kita bisa geser ya posisi D pangkat 3 row NJ row E pangkat minus I G dot row itu ya. Nah, ini adalah Fourier transform dari densitas elektron di atom J, itu kita sebut sebagai atomic form factor. Oke. Dan ini kita sebut sebagai Fg, gitu aja ya. Maka amplitude hemburan yang disebabkan oleh atom di dalam basis itu dapat dituliskan sebagai jumlahan dari atomic form factor J dikalikan RJ gitu. Oke, nah sekarang kita expand lagi gitu ya. Di definisi sebelumnya gitu ya, ketika kita punya basis gitu ya, RJ itu dapat dinyatakan dalam XJ A1 gitu ya, ditambah YJA 2 ditambah ZJA 3 gitu ya. Kemudian untuk G, vektor G nya adalah HB1 ditambah KB2 ditambah LB3 gitu ya. Oke, dan kita punya aturan bahwa I dot B J itu sama dengan 2pi delta IJ gitu ya. Maka oh ya, saya lupa bilang sebentar ya. Ini ya, X, Y, Z ini merupakan bilangan real atau bilangan fraksional dengan nilai antara 0 sampai 1 gitu ya. Sedangkan HKL ini adalah bilangan bulat ya. Oke, jadi kalau RI LRJ dot G kita akan mendapatkan H kali XJ ditambah K kali YJ ditambah ZJ kali L, sorry kebalik-balik ya, tapi nggak apa-apa, kali 2pi gitu kan. Oke, ini menjadi fase gitu. Nah, sekarang kita ambil contoh di kasus BCC. Tadi di kasus BCC F-nya sama dengan, saya tulis lagi ya, jumlahan terhadap J
Fj dikalikan E pangkat minus I R J dot G gitu ya. Nah, tadi kita bilang kalau di kasus BCC itu R1 ada di 0,00 dan R2 ada di setengah gitu ya. Maka nilai F-nya tidak lain adalah, kita kasih aja langsung ya, ada F1 atau F1 ya, F1 ini form faktor di 0,00 dikalikan E pangkat minus I R nya 0 ya, kalikan G berarti pasti E pangkat 0, berarti ini 1 ya. Kali 1 gitu ya, ditambah F2 dikalikan E pangkat minus I gitu ya, 2P. Nah ini dikalikan ini ya, H, XJ, KYJ, L, ZJ. Jadi ini ada H kali setengah ditambah K kali setengah ditambah Z kali setengah, L kali setengah. Gitu. Oke. Nah, sekarang atau kita bisa tuliskan sebagai F11 ditambah F2 E pangkat minus IP H tambah K tambah L gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa kalau dia itu monoatomik ya dengan BCC dan atomnya sama, atomic form factor itu sebenarnya hanya bergantung pada atomnya itu apa gitu ya. Nah, itu F1 dan F2-nya bisa jadi sama gitu ya. Maka kita bisa sederhanakan menjadi F1 atomic form factor dikalikan 1 tambah E pangkat minus IP H tambah K tambah L gitu ya. Nah, sekarang kita analisis kalau nilai ini bisa bernilai minus 1 gitu ya. Kalau dia nilai minus 1 maka amplitudonya menjadi 0 gitu ya. Kapankah dia bernilai minus 1? Misalkan kalau nilai H plus K plus L nya H plus K H plus K plus L itu menjadi ganjil ya. Kalau dia bernilai ganjil, itu akan menjadi E pangkat minus IP gitu ya, dan ini adalah minus 1. Dua N plus 1 misalkan gini. Kalau dia ganjil ya, maka dia akan bernilai min 1 sehingga F-nya menjadi 0. Tapi kalau dia bernilai genap, kalau H plus K plus L nya genap gitu ya, nah dia akan bernilai 1 E pangkat I minus I P kali 2N gitu ya, dia akan bernilai genap, bernilai 1 sehingga amplitudenya ada. Jadi misalkan kita punya indeks Miller 100, kalau dia BCC maka kita tidak akan menemukan magnitudo dari X-ray itu. Tapi kalau dia 200 atau di 110 gitu ya, ini akan ada amplitudonya, ini tidak ada amplitudonya. Itu untuk kasus BCC gitu ya. Nah, sekarang untuk kasus FCC gimana? Untuk kasus FCC mirip ya sebenarnya. Jadi untuk kasus FCC kita gambar lagi kubusnya. Oke, di sini. Nah, kemudian ada atom di surface-nya ini ya.
dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat lagi, setiap surface itu kontribusi terhadap setengah atom gitu ya. Maka kita di dalam kubus kita punya 1, 2, 3, 4, 6 surface ya. Artinya kita punya 3 atom di surface ditambah 1 atom di edge ya. Berarti kita punya 4 atom dalam 1 unit cell. Maka koordinat untuk FCC ini, untuk atom-atomnya kita bisa tulis R1 itu yang edge ya, 0, 0, 0. Kemudian R2 itu setengah 0 gitu ya. R3 itu adalah setengah 0 setengah. R4 itu adalah 0 setengah gitu ya. Oke, kita masukkan kembali ke persamaan tadi. Maka F itu sama dengan jumlahan dari J dari Fj E pangkat minus I 2pi dari H gitu ya, H XJ ditambah K YJ ditambah L ZJ gitu ya. Oke, maka kita tulis lagi F itu sama dengan form faktor ya. Sekarang kita langsung anggap atomnya sama semua gitu ya, form faktornya sama. Dan 1 atom aja gitu ya dalam basis ini FCC. Maka kita untuk R1 nilainya 0 pasti kita mendapatkan fase 1 gitu ya. Kemudian ditambah E pangkat minus I 2pi dari H kali setengah ditambah K kali setengah gitu ya. Itu faktor pertama dari atom pertama. Kemudian atom kedua ya. Sekarang atom ketiga E pangkat minus I 2pi dari H per 2 ditambah L per 2 dan berikutnya adalah E pangkat minus I 2pi K ya, K per 2 ditambah L per 2. Oke, nah sekarang kita bisa kumpulkan. Maka F nya adalah F1 ditambah E pangkat minus IP gitu ya, H ditambah K ditambah E pangkat minus IP dari H ditambah L ditambah E pangkat minus IP K ditambah L gitu. Nah, sama seperti tadi, kalau dia bernilai, kita cek lagi ganjil genapnya gitu ya. Sekarang misalkan ya, kapan dia bernilai 0 ya, berarti kalau misalkan ini ganjil, kalau misalkan ini bernilai -1, kemudian ini bernilai 1 dan ini bernilai -1 gitu ya, dia bisa bernilai 0 ya. Ini 1 kurangi 1 0, 1 kurangi 1 0. Nah, dia bernilai seperti ini kalau H plus K itu ganjil, kemudian H plus L itu genap, tapi K plus L itu ganjil. Oke, kalau keadaan ini berlaku, misalkan kita ambil contoh ya di indeks Miller 1 0 1 gitu ya, di indeks Miller ini gitu ya, 101 itu membuat H hanya 1 hanya 0 ya, berarti ganjil. Kemudian H plus L itu 1 plus 1 itu genap. Kemudian K plus L nya
itu adalah 0 plus 1 ini ganjil ya, maka dia memenuhi semua persyaratan ini untuk menjadi 0, maka 101 itu tidak akan ditemukan di FCC gitu. Kalau kita coba lagi 100, apakah akan ditemukan? 100, 100 ya. Nah, 100 itu berapa amplitudenya untuk 100? Jadi F misalkan 100 ya. Itu adalah F 1 ditambah ini hanya nilai 1, berarti ini ganjil ya, berarti dia min 1. Jadi ini min 1 gitu ya. Ditambah pangkat I Pi H plus L hanya 1, ini juga min 1. Kemudian di sini K plus L nya 0, nanti ini plus 1. K plus L ya, K nya 0, L nya 0 ya, maka dia juga 1. Nah, ini juga menghasilkan amplitudo yang 0 gitu. Kalau FCC kalau dia semuanya even ya, kalau semuanya HKL nya 222 misalkan ya, kita cek lagi F222. Nah, F22 jadi kalau indeksnya ini 22, berarti ini menghasilkan 1 gitu ya. Nah, ini juga akan menghasilkan even ya, ini juga even, maka dia akan menghasilkan amplitudo maksimal ya, 4F. Itu sebabnya indeks 222 menghasilkan amplitudo paling besar. Mungkin juga kita bisa menghasilkan magnitudo bisa nggak ya? Kalau odd juga sama ya, 111 misalkan ya. Kalau 111, jadi ini odd ditambah odd jadi even, odd plus odd jadi even, odd plus odd jadi even ya. Berarti F11 itu juga 4F gitu. Jadi kalau ada satu aja yang ganjil doang, itu nggak bisa bagus. Kasus yang sama kalau misalkan sekarang 200 ya, F200 itu artinya saya membalik ya, indeks ini H, ini jadinya 1, jadi 1 plus 1, kalau dia 200 ini 1 plus 1, yang ini juga 1, yang ini 1 ya, jadi dia even, 4F juga nilainya. Oke, mungkin itu jadi kenapa Miller Index yang berbeda-beda gitu ya, menghasilkan amplitudo yang berbeda pada X-ray. Itu semua muncul karena adanya fase yang muncul dari basis itu tadi ya. Dan kita sekarang memaksakan bahwa unit selnya harus kubus karena kita mau melihat bagaimana respon dari material itu ketika kita sinari di Miller Index yang merupakan dasarnya adalah kubus. Oke, mungkin seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan sebarkan video ini ke teman-teman terdekat bila Anda merasa video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu berikutnya.